Halo rekan-rekan semuanya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial Accurate Online. Apa sih Accurate ini? Accurate merupakan software akuntansi yang membantu untuk mencatat pembukuan yang dilakukan oleh user pengguna untuk membuat bukti transaksi atas keluar masuknya stok, cash bank, hutang, maupun piutang yang telah terjadi sehingga menghasilkan suatu laporan keuangan, neraca, dan laba rugi. Sebelumnya saya akan mengenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Angelica Sylvia Thomas. Selanjutnya Meden Asih Pramina dan Stefanus Arif. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah input transaksi di Accurate Online. Nah, saat ini kita melakukan transaksi penjualan. Maka, langkah yang pertama adalah kita input data pelanggan atau customer. Kita input untuk nama customer atau nama pelanggan. Di sini kita masukkan nama. Selanjutnya kita masukkan kontak pelanggan. Lalu di kolom alamat penagihan kita masukkan alamat. Di sini kita masukkan untuk alamat penagihan. Kita isi untuk data jelas dan lengkap. Nah, untuk alamat pengiriman sendiri di sini kita bisa cek apakah sama alamatnya dengan alamat penagihan. Di kolom-kolom ini rekan-rekan bisa atur sesuai dengan keperluannya. Jadi kita bisa setting di sini untuk kategori diskon, syarat pembayaran, ataupun konsinyasi. Selanjutnya kita ke data pajak. Kita masukkan nomor NPWP pelanggan. Namun jika pelanggan tidak mempunyai NPWP, kita bisa masukkan nomor KTP di kolom NIK. Nah, untuk nama wajib pajak kita isi sesuai nama yang tertera di NPWP. Dan langkah selanjutnya kita isi di kolom alamat pajak. Di sini kita sesuaikan alamatnya sesuai yang sudah tertera di NPWP. Saat melakukan penginputan data pelanggan, usahakan rekan-rekan di sini isi dengan jelas. Dan misalkan suatu nanti ada perubahan dari pelanggan, maka data NPWP kita bisa rubah di sini, ataupun alamat kirim serta alamat penagihan kita semua bisa rubah di data pelanggan ini.
Oke, kita isi untuk kolom-kolom yang kita perlukan. Kita masukkan untuk nama sales. Nah, di sini kita bisa atur batas tempo yang akan kita kasihkan ke pelanggan berapa lama, serta kita bisa isi batas kredit limit untuk si pelanggan. Lalu selanjutnya kita simpan. Langkah berikutnya kita masuk ke penjualan, lalu pesanan penjualan. Nah, di sini kita bisa mulai proses PO atau orderan dari pelanggan. Kita masukkan dengan nama, lalu tanggal. Kita masukkan juga untuk item produknya. Di sini kita bisa atur untuk kilogram maupun kemasan, serta masukkan untuk harga. Nah, seperti ini teman-teman. Kita cek untuk alamat pengiriman apakah sama dengan alamat yang utama. Kita isi nama sales, dan apabila ada tambahan keterangan kita bisa tambahkan di kolom keterangan. Selanjutnya kita simpan, lalu kita ke proses pengiriman pesanan. Oke, kita tarik untuk nama, kita pilih untuk surat orderan yang tadi sudah kita buat. Oke, baik. Selanjutnya kita cek kembali. Teman-teman, untuk kolom ini kita bisa isi manual atau secara otomatis ya. Biasanya kalau misalnya otomatis itu nomornya sudah berurutan dengan sendirinya. Nah, ini saya contohkan untuk manual. Di kolom keterangan juga rekan-rekan bisa tambahkan jika ada pesan tambahan atau catatan. Oke, selanjutnya kita simpan. Next, kita ke kolom penjualan, lalu ke faktur penjualan. Di sini kita membuat invoice tagihan sesuai dengan barang yang sudah dikirim atau barang yang akan dikirimkan. Kita pilih nomor PO mana yang sedang kita proses, maka kita bisa melihatnya dari kolom tersebut. Nah, untuk nomornya saya contohkan untuk ketik manual ya rekan-rekan. Jadi bukan otomatis. Kalau otomatis akan berurutan dengan sendirinya. Kita bisa cek. Nah, untuk di kolom nomor faktur pajak, kita masukkan nomor faktur pajaknya. Faktur pajak ini kita bisa otomatis ataupun bisa ketik manual ya. Jika sudah, maka kita simpan. Nah, di sini kita bisa cek apakah data yang kita input tadi sudah terdaftar. Nah, di sini udah tertera tuh. Di sini kita bisa langsung cetak atau koreksi kembali sebelum dicetak. Nah, kita tutup kembali.
Di sini kita bisa melihat orderan apa saja yang sudah kita input. Kita bisa lihat sesuai dengan nama ataupun tanggal maupun nomor surat orderan. Kita coba cek untuk data yang baru kita input. Nah, lihat ya rekan-rekan ya. Di sini kita sudah bisa melihat. Dan jika rekan-rekan ingin mencetak, maka kita bisa print atau cetak. Nah, berikut adalah langkah-langkah dari penginputan data pelanggan sampai ke pembuatan invoice. Terima kasih.